Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kembali kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan sebuah pelajaran yang sangat penting, pelajaran yang sangat kita butuhkan dalam kita berusaha untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pelajaran bahasa Arab. Nah, untuk itu ini pelajaran yang sangat penting, maka kita harus menata niat kita agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan kemudahannya kepada kita. Dan dijadikan bahwasanya upaya kita ini bermanfaat bagi kita semuanya dunia dan akhirat kelak. Amin. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sekarang masih melanjutkan pelajaran dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha, ya, karya Dr. Fi Abdurrahman yang diterbitkan oleh Jamiah Islamiyah Madinah. Nah, silakan kita sekarang melanjutkan pelajaran yang ke-10 dari kitab yang jilid pertama. Nah, di dalam pelajaran ke-10 ini, pertemuan yang lalu, atau tepatnya di halaman 54 ya, silakan dibuka bukunya. Dan yang belum memiliki buku, silakan di-download di link yang ada di deskripsi. Nah, di dalam pelajaran 10 ini kita sudah mempelajari pada pertemuan yang lalu, ya, 8 baris yang pertama dari dialog yang ada. Dan kita terakhir sampai kepada penggunaan kata ganti orang pertama dan orang kedua yang bersambung dengan kata benda sebelumnya. Nah, terakhir ya, kita pada pertanyaan mas muka dan jawabannya adalah ismi Muhammad. Nah, dari situ, dari kata mas muka itu kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ya, penyambungan kata ganti orang kedua ya setelah kata benda, maka itu ya bentuknya diringkas ya dari anta menjadi ka ya. Kalau setelah terpisah itu orang kedua adalah anta ya, orang kedua tunggal laki-laki itu anta. Nah, kemudian kalau disambungkan maka dia menjadi ka ya. Dan ini susunan seperti ini ya seperti dengan susunan mudhof ilaih yang menunjukkan nama ya. Jadi menunjukkan kepemilikannya. Jadi kayak mas muka ya siapa nama yang kamu miliki, kan gitu maknanya. Jadi siapa nama yang kamu miliki, enggak diringkas menjadi mas muka siapa namamu ya, siapa namamu. Nah, demikian juga jawabannya ismi ya, dia juga mudhof ilaih ya. Ismi ya-nya di sini ya, jadi siapa nama yang saya miliki, kan gitu. Ismi nama saya atau namaku ya, namaku kan diringkas jadi namaku atau nama yang aku miliki adalah Muhammad. Nah, baik. Dan selanjutnya kita lanjutkan kepada pertanyaan atau dialog berikutnya. Ya, kita kembali ke baris yang ke-9 ya. Hamid ya sekarang. Hamid bertanya lagi. Waman hadzal fata alladzi ma'aka, ya, ikuti. Waman hadzal fata alladzi ma'aka. Nah, artinya dan siapa pemuda ini yang bersamamu. Nah, siapa pemuda ini yang bersamamu? Nah, jawabannya huwa zamili, dia adalah temanku ya, teman bisa teman kerja, teman kuliah, teman ya, pokoknya teman ya, dia temanku. Nah ya, kita perhatikan dari susunan yang ada di sini ya. Waman hadzal fata ya, hadzal fata ini berarti dia orang keberapa dan siapakah pemuda ini yang bersamamu ya, hadzal fata, maka ini menunjukkan dia adalah orang ketiga. Ya, orang ketiga tunggal, kan tidak diajak bicara. Yang diajak bicara kan antara Muhammad dan Hamid ya. Hamid yang bertanya berarti dia orang pertama, dia bertanya kepada Muhammad. Nah, Muhammad sebagai orang kedua. Dan yang ditanyakan adalah hadzal fata, ya, pemuda ini. Ya, pemuda ini menjadi orang ketiga.
orang ketiga tunggal, cuma satu ya. Ya, maka di sini ya, waman hadzal fata, dan siapa pemuda ini, alladzi ma'aka, alladzi yang bersamamu, ya, bersamamu. Nah, ka sekali lagi ini juga tadi sudah kita jelaskan pada sebelumnya, yaitu ma'aka. Aslinya kan ma'a anta kan gitu ya, tapi ma'aka bersamamu, yang sedang bersamamu. Nah, dari sini kita tahu sekarang jawabannya ya, huwa zamili, dia adalah apa? Temanku. Nah, jawabannya kenapa dengan huwa, yang artinya adalah dia, ya dia adalah kata ganti untuk orang ketiga tunggal. Ya, kata ganti orang ketiga tunggal. Yang itu menggantikan siapa? Menggantikan hadzal fata. Jadi hadzal fata zamili. Jadi pemuda ini adalah temanku. Nah, jadi ini maksudnya huwa, ya maksudnya itu adalah kata ganti untuk hadzal fata, dan ini kata ganti untuk orang ketiga tunggal. Nah, huwa kata ganti untuk orang ketiga tunggal. Nah, zamili, zamil dari teman, dan ya di belakang itu seperti tadi kata ganti untuk orang pertama, ya kepemilikan orang pertama, zamili, jadi teman milikku, ya temanku. Ya, jadi dia adalah temanku. Baik, jadi insya Allah paham ya penambahan ini kata ganti yang disambungkan, yang dalam bentuk bersambung dengan kata sebelumnya. Nah, baik, kita sambung dialog berikutnya. Ahuwa aidon minal hindi. Ya, sekali lagi pertanyaannya adalah apakah, yang menunjukkan ini penekanan apakah, jawabannya iya ataukah tidak, gitu ya. Ahuwa, apakah dia, ya, apakah dia, aidon juga, ya, apakah dia juga, minal hindi, dari India, ya kan tadi Muhammad dari India. Nah, sekarang dia tanya tentang temannya Muhammad, ya temannya Muhammad apakah juga dari India, ya. Ahuwa aidon minal hindi, apakah dia juga termasuk berasal dari India, ya jawabannya, ya kalau ada pertanyaan dengan hamzah jawabannya na'am atau la. Nah, di sini jawabannya adalah la, ya, la, ya dijawab sama Muhammad, la, ya. Ya, tidak, ya, tidak. Huwa minal yabani, ya dia dari Jepang, ya dia dari Jepang. Huwa dia, ya, min dari al yabani, Jepang. Nah, Hamid bertanya lagi, masmuhu, ya masmuhu, siapa namanya, ya dijawab sama Muhammad, ismuhu Hamzah, ya namanya adalah Hamzah. Ismuhu Hamzah, namanya Hamzah. Nah, baik. Nah, di sini ada yang baru untuk kita perhatikan. Coba perhatikan di kata sebelumnya untuk kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu dengan apa? Huwa, ya, huwa. Kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki, huwa. Nah, terus sekarang kok berubah menjadi hu. Nah, ini adalah bentuk kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki yang bersambung atau muttasil, ya. Yang bersambung. Kalau huwa tadi kan terpisah, dia kan, nah, berpisah. Nah, sekarang ini yang muttasil, yang bersambung. Nah, masmuhu, ya siapa namanya. Kalau dalam bahasa kita kan gitu. Ya, bukan siapa nama dia, tapi siapa namanya. Nah, hu di sini maknanya seperti itu, nya itu. Jadi masmuhu, siapa namanya, ya. Ya, insya Allah mudah lah, dalam bahasa kita kan juga ada yang susunan seperti itu kan. Jadi insya Allah kita mudah memahaminya. Kalau dalam bahasa kita kan aslinya kan dia, ya apakah dia, ya dia, ingat itu dia, apakah dia juga dari India? Tidak, dia dari dari Jepang kan gitu. Terus ditanya lagi, siapa namanya? Ya kan, ini kan bisa siapa nama dia kan bisa, tapi yang lebih pas adalah kita gunakan siapa namanya. Nah, dari dia berubah menjadi nya. Nah, itulah. Jadi kalau kata ganti yang terpisah dan bersambung. Nah, sama dalam bahasa Arab juga seperti itu. Ya, kalau dalam bahasa Arab tuh terpisah tadi huwa, ya. Huwa, ya, huwa minal yabani. Nah, sekarang siapa namanya? Masmuhu, ya. Huwa menjadi hu, ya, masmuhu, karena dia
kata ganti bersambung. Masmuhu, siapa namanya. Nah, dan dijawab ismuhu, namanya. Ya, kalau dalam bahasa kita kan bisa nama dia, tapi tidak apa namanya? Ya, tidak pas. Yang pas lebih pas adalah namanya. Namanya Hamzah. Nah, namanya adalah Hamzah. Nah, jadi seperti itu. Bisa dipahami ya tentang bedanya huwa dan hu di sini. Ya, insyaallah. Kalau masih belum jelas nanti bisa ditanyakan lagi. Nah, baik. Nah, sekarang Hamid bertanya lagi. Ma lughatuka ya Muhammad? Ma lughatuka ya Muhammad? Apa bahasa kanya apa? Mu ya. Apa bahasamu wahai Muhammad? Ya, apa bahasamu wahai Muhammad? Nah, dijawab sama Muhammad ya, karena dia dari India, maka dijawab lughati al-urdiyah. Bahasaku adalah bahasa Urdu. Ya. Nah, sekarang sama ya tadi K tambahan K ya, seperti sebelumnya masmuka itu ya, jawabannya adalah ya ketika disambungkan dengan lughah menjadi lughatuka. Nah, ketika disambung dengan ana yang bersambung ya, kata ganti orang pertama yang bersambung, maka lughah bukan lughatuji tapi langsung lughati ya, lughati. Nah, kan kalau tadi ismuka menjadi dijawab masmuka ya, pertanyaan siapa namamu, dijawab dengan ismi, bukan ismuyi tapi ismi langsung ya, nama saya. Nah, sekarang ini bahasa malughatuka ya, apa bahasamu, maka dijawab dengan lughati ya, nambahkan ya dan langsung mengkasrohkan kata apa huruf terakhirnya. Lughati bukan lughatuji tapi lughati. Nah, gitu. Nah, itu perubahannya dalam menambahkan kata ganti orang pertama ya dengan ya ini. Jadi lughati al-urdiyah, bahasaku adalah bahasa Urdu. Baik. Berikutnya Hamid bertanya lagi. Ahia lughatun sahlatun ya. Ahia lughatun sahlatun. Nah, ya. Ahia, apakah? Hiya kembali ke mana? Hiya ini kan kata ganti apa? Kata ganti perempuan tunggal, orang ketiga ya, kata ganti kalau dalam bahasa Arab itu ghaib ya. Dhamir ghaib munfasil lil muannas. Jadi apa namanya? Kata ganti orang ketiga tunggal untuk perempuan. Nah, yang perempuan di sini menunjukkan perempuan yang mana? Yang menunjukkan perempuan dari kata pertanyaan sebelumnya adalah lughah ya, lughah. Ya. Lughah itu bahasa. Ya, bahasa. Kenapa perempuan? Karena di belakangnya ada tak marbutah, sehingga dia dikatakan sebagai perempuan. Sehingga dijawab ahia, apakah iya, apakah bahasa itu? Ya, maksudnya seperti itu. Apakah bahasa Urdu itu ya? Apakah bahasa Urdu itu? Nah, ya, lughatun sahlatun, bahasa yang mudah ya, bahasa yang mudah. Maka dijawab na'am, iya. Hiya ya kembali kepada lughah urdiyah, bahasa Urdu itu lughatun sahlatun, bahasa yang mudah. Nah, baik, itu tambahan yang bisa kita tambahkan pada pertemuan kali ini para pemirsa sekalian yang dimana Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita sudah mengenal sampai di sini tentang kata ganti orang pertama tunggal ya, laki-laki, kemudian kata ganti orang kedua tunggal laki-laki, baik yang berpisah maupun yang bersambung, dan kemudian kata ganti orang ketiga laki-laki dan perempuan ya, baik terpisah maupun bersambung ya. Baik, insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya, dan kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dan taufik agar kita bisa mendapatkan keistiqomahan dalam belajar, yang karena dengan istiqomah itu insya Allah kita akan sampai. Dan kita butuh sabar dalam belajar ini, tidak bisa tergesa-gesa ya. Dan kalau misalkan ada masih yang belum jelas, silahkan bergabung di grup WA yang ada di link grupnya ada di deskripsi. Silahkan bergabung, nanti bisa bertanya di sana apa yang masih belum jelas dari apa yang telah kita sampaikan. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian dulu apa yang kita sampaikan, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.